Yap, welcome back with me again, nama gue Paul. So, today gue hari ini mau ngebahas soal Realme 7 dan Narzo 20 Pro. Mana yang lebih bagus? Mari kita bahas. Ya, pertama-tama kita masuk dulu ke harganya. Kalau Narzo 20 Pro itu harganya di sekitaran 3,2 juta. Sedangkan Realme 7 itu di angka 3,4 sampai 3,5 juta yang gue temukan di e-commerce. Ini keduanya ini memiliki varian di 8GB per 128GB. Masuk kepada bagian layarnya, Narzo 20 Pro dan Realme 7 sama-sama menggunakan 6,5 inch dengan layar 90Hz dan kedua-duanya memiliki kerapatan 405 ppi. Dan pada layar bagian depannya juga disertakan pelapis Corning Gorilla Glass yang tidak disebutkan di website resminya. Itu mereka menggunakan Corning Gorilla Glass yang versinya itu yang berapa. Realme Narzo 20 Pro beratnya itu sekitar 191 gram, sedangkan Realme 7 196 gram. Ternyata kedua HP ini tuh tidak berbeda jauh ya. Kalau Realme Narzo 20 Pro ini memiliki baterai sebesar 4500 mAh, sedangkan Realme 7 menggunakan baterai sebesar 5000 mAh. Dan yang gua kagum itu Realme Narzo 20 disertakan kepala charger 65 watt yang bisa mengisi dari 0 sampai penuh itu hanya dalam waktu 38 menit. Sedangkan Realme 7 bisa mengisi daya dari 0 sampai 100% itu dalam waktu 65 menit. Kedua HP ini disertakan 3 slot penyimpanan, yaitu 2 slot SIM card dan 1 slot microSD. Dan yang diunggulkan lagi, Realme 7 itu mempunyai fitur NFC, sedangkan Narzo 20 Pro tidak ada fitur NFC. Masuk kepada bagian performanya, yang sudah gua tes Core Antutu pada Realme Narzo 20 Pro tembus di 297.000, sedangkan Realme 7 tembus di 300.000. Berarti ini lebih unggul di Realme 7. Yang gua rasakan performanya juga lebih baik ketika bermain game di Realme 7 ini. Beberapa tes yang udah gue lakukan yaitu seperti Classic Drum. Kedua-duanya memiliki delay tapi minim yang udah gua tes. Masuk kepada bagian kualitas audionya, kedua HP ini ya mempunyai cukuplah audionya. Tidak ada karakter bassnya, sama-sama treble dan cukup kencang. Beberapa game yang udah gue coba, yang udah gue tes. Tes yang pertama yaitu tes game PUBG Mobile. Kedua HP ini bisa masuk pada settingan Smooth Ultra sampai HD High. Kalau Smooth Ultranya Narzo 20 Pro itu bisa mencapai 46,3 derajat, mencapai FPS-nya 38 sampai 40 FPS, sedangkan Realme 7 45,4 derajat Celcius maksimalnya dan mencapai 38 sampai 40 FPS. Pada bagian HD High, Narzo 20 Pro itu bisa mencapai 45,5 derajat Celcius maksimalnya dengan FPS 29 sampai 30, sedangkan Realme 7 44,9 derajat Celcius maksimalnya dengan settingan 29 sampai 30 FPS. Dan game kedua yaitu Mobile Legends bisa mencapai 42,4 derajat Celcius maksimalnya pada Narzo 20 Pro dengan FPS di 17 sampai 30. Sedangkan Realme 7 di 41,9 derajat Celcius maksimalnya dengan FPS 25 sampai 30. Pada game ketiga yang gua tes yaitu Genshin Impact, settingan defaultnya itu settingannya di medium untuk kedua HP ini. Di Narzo 20 Pro, suhunya itu bisa mencapai 46,4 derajat Celcius maksimalnya dengan FPS 30, sedangkan 48,3 derajat Celcius maksimalnya di settingan medium 60 FPS. Kalau di Realme 7, 44,8 derajat Celcius maksimalnya di settingan medium 30 fps dan 47,2 derajat Celcius di settingan medium 60 fps. Berikut adalah spesifikasi dari kedua HP ini. Dan berikut adalah hasil foto dan video dari kedua HP ini. Silahkan kalian nilai sendiri gimana hasilnya.
Realme 7 4K 30 fps. Realme 7 1080 30 fps. Realme Narzo 20 Pro 4K 30 fps. Realme Narzo 20 Pro 1080 30 fps. Yap, sekarang kita masuk kepada kesimpulannya. Dan smartphone atau handphone yang gue pilih kali ini adalah Realme 7 ini. Kenapa gue pilih Realme 7 ini? Karena yang pertama adalah fitur NFC-nya. Ya, fitur NFC ini adalah fitur yang berguna banget buat gue untuk top up e-money, untuk keperluan naik busway atau e-tol. Itu semua terpakai, jadi memudahkan untuk men-top up. Dan yang kedua adalah baterainya yang lebih besar, yaitu 5000 mAh. Walaupun kepala charger baru 30 watt, belum 65 watt, tetapi ini udah cukup aja buat gua yang kebutuhannya itu tidak terlalu membutuhkan kegiatan yang begitu cepat. Jadi 65 menit itu tidak masalah untuk gua. Dan yang ketiga adalah kameranya sudah 64 megapiksel. Jadi bagi gua atau kalian yang malas untuk jalan, untuk mendekat atau ngezoom, cukup kalian foto dengan 64 megapikselnya aja, kalian zoom, kalian crop, hasilnya itu masih tetap tajam. Yang keempat adalah prosesornya. Walaupun prosesor dari kedua HP ini sama-sama G95, tapi di Realme 7 itu memiliki manajemen panas, suhu, dan efisiensi yang lebih baik dibandingkan dari Narzo 20 Pro ini. Gua nggak ngerti kenapa, mungkin ada cooling yang lebih baik di dalam Realme 7 ini dibandingkan Narzo 20 Pro. Jadi lebih efisien dan lebih dingin. Dan gua akan juga memberikan alasan kenapa kalian harus membeli Narzo 20 Pro ini. Hanya satu sih, yaitu kepala chargernya yang sudah 65 watt. Kalian bisa mengisi dari 0 sampai 100% itu dalam waktu 38 menit. Itu sangat-sangat luar biasa menurut gua. Jadi buat kebutuhan kalian yang memiliki mobilitas tinggi, Narzo 20 Pro ini patut untuk kalian beli. Itu aja sih alasannya kenapa Narzo 20 Pro ini dipilih dibandingkan Realme 7. Jadi bagi kalian yang tidak suka dengan poin-poin unggul yang ada di Realme 7 yang udah gue sebutkan tadi, kalian bisa mengambil Narzo 20 Pro ini. Tidak ada yang salah dengan kedua HP ini, tinggal pinter-pinter kalian aja memilih HP sesuai dengan kebutuhan kalian. Semoga ini video bisa membantu untuk kalian dalam mengambil keputusan, dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video teknologi selanjutnya. See ya!